Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 8 Kota Palembang tahun 2023 hari ini melaksanakan tugas untuk demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coach Supervisi Akademik. Saya Herman Sudianto berasal dari SMA Negeri 10 Palembang. Saya Muhammad Dermawan asal SMP Negeri 16 Palembang. Saya Rofi Dwi Farniza asal dari SD Indo Global Mandiri Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak, sehat? Alhamdulillah sehat, teman-teman. Iya, alhamdulillah. Emang sehat itu mahal Pak. Ya, betul. Kita Jadi, jaga kesehatan. Betul Pak. Jadi sekali lagi sebelumnya mohon maaf ini Pak Herman Ya. mengganggu waktu jam mengajar. Lagi Ya, mengajar tidak Pak apa-apa. ya? Iya, tadi habis mengajar tadi. Iya. Hari ini saya mengajar 6 jam. 6 jam Pak. Ya. Mantap Pak. Tetap semangat Alhamdulillah. Pak Herman. Tadi ngajar kelas 10. Iya. Iya. Jadi begini Pak Herman terkait Ya. dengan nanti proses coaching Mhm. yang akan dilakukan Pak Herman bersama dengan coaching. Ya, Namun sebelum itu mohon izin Pak Herman terkait hal tersebut. Ada beberapa hal yang terkait dengan rubrik penilaian Iya, coaching betul. yang akan kita lakukan. Iya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang nanti Pak saya ajukan ke Bapak. Silakan, Jadi, enggak apa-apa. mohon izin Pak ya. Iya, siap. Karena harapannya Pak nanti ketika proses coaching yang Bapak lakukan kepada coaching Iya. itu apakah nanti sudah sesuai dengan alur yang dilakukan, Iya, betul. kemudian apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching itu sendiri. Iya, siap, Ya, siap. jadi sekali Oke. mohon izin Pak ya. Ya, siap. Oke, yang silakan, pertama Pak Herman, nanti kompetensi coaching apa yang akan Pak Herman kembangkan? Nanti saya punya rencana pada saat saya melakukan proses coaching itu, kompetensi yang saya kembangkan adalah ada 3 pertemuan. Yang pertama presence, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu yang akan saya lakukan nantinya. Pertanyaan kedua Pak ya. Ya, silakan. Kemudian menurut Pak Herman, Ya. bagian kompetensi mana Mm-mm. yang nanti secara spesifik yang ingin Pak Herman kembangkan? Oke, terima kasih Permawan. Pada saat nanti saya melakukan proses coaching, bagian-bagian yang akan saya secara spesifik akan saya kembangkan itu ada 2 Permawan. Yang pertama saya akan melakukan mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga saya akan melakukan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya. Iya. Oke, pertanyaan ketiga Pak ya. Silakan. Indikator ketercapaian Mm-mm. dari tujuan pengembangan yang Pak Herman harapkan itu. Ya, indikator ketercapaian saya melakukan suatu proses coaching ini yang nantinya apabila saya lakukan, saya berharap sekali coach saya itu nanti setelah saya lakukan proses coaching, dia mampu melakukan atau mampu keluar dari permasalahannya dengan cara menemukan sendiri solusi yang akan dia lakukan terhadap permasalahan yang dihadapi. Yang kedua, dia juga mampu melakukan melaksanakan langkah-langkah yang sudah dibahas, yang sudah sudah ia ketahui secara baik dan benar, melakukan langkah-langkah keluar dari permasalahan yang dihadapi. Luar biasa Pak Herman. Ya, terima kasih. Ya. Sudah sangat jelas sekali Pak Ya. dengan apa yang Pak Herman sampaikan. Ya. Tentunya mudah-mudahan nanti proses coaching yang Bapak lakukan Ya. itu berjalan sesuai dengan kita Insya harapkan Allah, Pak ya. Ya, Oke, terima mungkin kasih. itu saja Pak Herman Ya, ya. terkait dengan coaching yang akan Iya, dilakukan. terima kasih Pak Pak Mawan sudah atas mengingatkan waktunya. saya agar proses coaching saya berjalan Iya. lancar. Ini juga berkat kolaborasi kita. Pak Mawan sudah mengingatkan, dan terima kasih juga saya ucapkan. Ya, mungkin Pak Mawan sudah ada kegiatan lagi. Siap, Saya juga Pak. masih ada 2 jam. 2 jam lagi Pak ya. Iya. Oke, terima Iya. kasih Pak Herman ya. Yuk, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Imam. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Dopi? Alhamdulillah sehat Iya, Pak. alhamdulillah sehat. Ya, saya juga sehat Pak Dopi. Tadi ngajar Iya Pak, hari ini Habis tadi ngajar. belajar dari pagi sampai siang. tapi siang, tapi tetap fit, tetap sehat. Nah, namanya berolahraga ya. Iya, Pak. Selalu jaga kesehatan, selalu bugar. Iya. Oke, ngomong-ngomong, ada yang perlu dibicarakan mungkin Pak Dopi? Iya Pak, ini saya ini ada kegalauan Pak ya. Iya, iya. Kegalauan pada beberapa pertemuan ini saya melihat
murid-murid saya di kelas itu pada saat pembelajaran PJOK teori Iya, iya, iya. mengalami mengalami Motivasi. penurunan motivasi dalam pembelajaran. Masya Allah. Ya, Iya. terus Dan mereka itu tampaknya sangat jenuh, Pak. Melihat. Jenuh dengan pembelajaran PJOK teori di kelas. iya, iya. Ush, itu sesuatu menurut kita sebagai guru itu permasalahan betul Pak Novi. Karena tugas kita sebagai guru ini memang harus selalu meningkatkan motivasi dan minat belajar anak. Kira-kira Pak Novi, harapan apa yang akan Pak Novi inginkan atas pertemuan kita hari ini? Ya, harapan saya sih setelah kita bertemu ini Pak Ya. dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Iya, iya. sehingga nantinya anak-anak dapat meningkat motivasi belajarnya. Oke, ya baiklah Pak Novi. Kalau mendengar permasalahan yang diutarakan oleh Pak Novi, wajar kita sebagai pendidik galau melihat situasi yang demikian, bahwa peran kita sebagai guru, sebagai kita pendidik dan pengajar, kita juga sebagai motivator agar anak-anak kita tetap dalam kondisi fit dan dalam kondisi prima, terus dalam kondisi juga motivasinya meningkat selalu. Kira-kira Pak Novi udah tahu kira-kira akar masalah sehingga terjadi demikian itu gimana Pak Novi? Iya, akar permasalahan itu dari yang saya rasakan Pak. Iya betul. Kemungkinannya dari sistem pembelajaran Pak. Pembelajaran Oh. kelas itu masih berpusat kepada guru. Iya, Teacher iya, center betul. dan juga kurangnya media-media yang Mm. saya gunakan dalam pembelajaran. Karena selama ini saya hanya menggunakan buku teks Mm-mm. yang dipegang oleh siswa itu Pak. Iya, iya, iya. Baik Pak Dopi, mendengar dari cerita Pak Dopi permasalahan yang sudah dihadapi tadi, kira-kira Pak Dopi rencana apa yang akan Pak Dopi lakukan sehingga Pak Dopi bisa keluar dari permasalahan yang Pak Dopi hadapi? Rencana saya Pak, Ya. nantinya saya akan menerapkan sistem pembelajaran yang berpusat kepada murid. Bagus sekali itu Pak Ya, Dopi dan ya. juga untuk mengatasi kejenuhan siswa, Ya. kejenuhan murid itu, Hmm. saya akan melakukan pembelajaran yang lebih bervariasi. Iya, ya, betul Menggunakan sekali. media-media pembelajaran Yang dalam inovatif kelas, ya. yang inovatif. Iya, 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 betul. seperti membawa alat-alat yang biasa saya gunakan. Iya, iya. Di lapangan nanti akan ditampilkan ke dalam kelas. Iya, iya, Seperti iya, betul. bola. Jadi anak-anak bisa melihat langsung yang mana bola voli, Betul. yang mana bola kasti, Iya, bisa iya, langsung melihat perbedaannya. Iya, iya. Kemudian nantinya saya juga akan menggunakan media-media digitalisasi ya. Oh iya, Ya, bagus mengikuti- sekali itu idenya ya. Ya, mengikuti kodrat zaman dari Iya. murid-murid kita Pak. Iya, Jadi seperti video pembelajaran yang melalui YouTube, bahkan Iya. banyak tuh Pak di YouTube itu Betul. banyak video-video pembelajaran. Kemudian variasi dalam pembelajaran yang lebih interaktif Pak. Iya, iya, iya. Sehingga nantinya murid-murid itu menjadi lebih aktif di Betul. dalam kelas, seperti penggunaan aplikasi Kahoot, Oh iya, iya. Quizy. Luar biasa, Setelah ya. itu Bagus, kita akan bagus. mengikuti kodrat zaman anak itu sendiri. Betul, betul. Luar biasa Pak Ropi rencananya. Saya yakin dengan rencana-rencana itu semua Pak Ropi nanti bisa meningkatkan motivasi yang kata Pak Ropi saat ini sedang menurun itu. Iya. Iya betul sekali. Kira-kira Pak Dopi dari rencana-rencana itu kapan kira-kira Pak Dopi mau merealisasikan rencana itu sehingga cepat keluar dari situasi yang tidak nyaman itu? Kalau rencana itu Pak, insya Allah akan kami lakukan pada pertemuan PJOK teori di kelas 2 ini. Iya. Nanti 2 hari dari sini kami Iya, iya. akan ada pelajarannya Pak, pelajaran Iya, iya. teori Betul, di betul. kelas. Nah di situ akan mulai saya tampilkan Ah, media-media pembelajaran yang lebih bervariasi Pak. iya, luar biasa. Bagus sekali Pak Dopi. Saya juga senang mendengarnya. Mudah-mudahan Pak Dopi bisa melaksanakan itu sesuai rencana Pak Dopi. Dan kira-kira Pak Dopi untuk merasakan itu apalagi dukungan yang dibutuhkan? Kira-kira adakah yang dibutuhkan Pak Dopi agar proses rencananya bisa terwujud cepat? Yang saya butuhkan itu Pak ya pastinya dukungan dari sekolah Pak ya. Oh iya, Ya, iya. untuk dukungan sarana dan prasarananya. Betul. Seperti yang kita butuhkan kalau mau menampilkan video, Iya. itu sudah pasti kita membutuhkan yang namanya infoku. Betul, betul untuk sekali. menampilkan Iya. gambarnya, kemudian speaker. Iya. Dan kalau bisa kita mengharapkan adanya bantuan internet Pak. Iya, internet dari sekolah ya, betul-betul wifi. Oh bagus itu Pak Dopi.
kalau sudah itu semua ada, tambah cepat ya. Iya. Dukungan. Kira-kira selain itu dukungan apa lagi Pak Dovi? Nah, selain itu ada juga kami butuhkan itu dukungan dari teman-teman sejawat. Oh iya iya betul. Iya, teman-teman sejawat, rekan-rekan PJOK. Iya sesama Mungkin guru mereka olahraga ya. mempunyai alternatif lain Mm-mm. dalam cara mengatasi rendahnya Mm-mm. motivasi siswa dalam pembelajaran tadi. Iya betul. Itu penting juga Pak Dovi, benar. Benar, Pak. Kolaborasi namanya. Iya. Iya betul, untuk berkolaborasi dengan teman-teman sejawat, apalagi teman-teman yang kata Pak Dovi satu mata pelajaran sama-sama ngajar PJOK. Mungkin dengan berdiskusi, dengan kolaborasi, ada ide-ide yang lebih segar lagi juga bisa diserapkan. Bagus Pak Dovi. Apa kira-kira Pak Dovi setelah kita cerita kayak gini, apa perasaan Pak Dovi setelah menceritakan ini ke saya sebagai teman? Gimana? Saya merasa lebih plong, Pak ya. Iya. Ya. Terima kasih, saya juga senang Pak Dovi mendengarnya itu ya. Ya, lebih lega, dan semoga saja nantinya saya dapat menerapkan pembelajaran tadi, dan juga adapun harapan dari saya hasil dalam meningkatkan motivasi belajar murid di dalam kelas. Iya, luar biasa, benar sekali Pak Dovi. Saya sebagai teman Pak Dovi di satu sekolah ini mendukung sekali rencana, dan itu mudah-mudahan cepat terwujud dan bisa tidak galau lagi Pak Dovi ya. Iya, sama-sama saya juga dapat menyampaikan juga nanti dengan teman-teman yang lain hal-hal yang rencana yang Pak Dovi lakukan. Itu saja Pak Dovi pertemuan kita. Mungkin Pak Dovi masih ngajar. Iya, Pak. Saya juga Iya, mau Pak. ngajar lagi setelah ini. Iya, Ya. Pak. Ya, kita akhir dulu Pak Dovi pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Izin, Pak Herman. Iya. Assalamualaikum Pak Herman. Waalaikumsalam Pak Romawan, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Iya, apa segar Pak Romawan? Iya. Tadi sudah Pak ya? Iya. Sudah habis ngajar tadi Pak? Sudah ngajar tadi. Tadi. Ngajar kelas 10 tadi. 10 tadi Pak ya. Jadi alhamdulillah juga Bapak juga sudah melakukan coaching bersama coachingnya. Iya. Tentunya dari hal tersebut Pak menjadi beberapa catatan ini Pak terkait hal tersebut selaku saya sebagai observer terkait dengan coaching yang telah Bapak lakukan. Jadi sekali mohon izin Pak ya. Iya, silakan Pak. Lebih kepada refleksi kita Pak ya. Refleksi dan tentunya menjadi satu evaluasi kita bersama Pak ya terkait dengan seperti yang kita lakukan bersama. Oke, pertanyaan pertama ini Pak Herman, apa yang sudah Pak Herman lakukan terhadap proses coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Pak Herman inginkan? Iya, terima kasih Pak Romawan. Tadi saya sudah ngobrol panjang lebar dengan coach saya terkait dengan proses coaching ini, yang sudah saya lakukan tadi sesuai dengan arahan apa yang disampaikan Pak Romawan sebelum saya melakukan proses coaching itu. Saya berusaha untuk melakukan proses coaching ini sesuai dengan alur tirta, yaitu saya menanyakan tujuan tadi dijawab dengan gamblang dan mudah dimengerti. Dia disampaikan juga proses identifikasi juga saya tanyakan, juga disampaikannya dengan baik dan benar sehingga saya bisa menangkap itu. Terus saya tanyakan juga rencana-rencana yang akan dilakukan oleh coach saya terhadap permasalahan agar bisa keluar dari permasalahan itu. Pun demikian selanjutnya saya tanyakan dari tanggung jawabnya untuk hal-hal apa saja ke depan yang bisa dilakukan, kapan dilakukan, siapa saja yang terlibat dalam proses pelaksanaan rencana itu. Dan itu semua sudah saya lakukan. Nampaknya alhamdulillah coach saya menjawab dengan antusias dan mudah-mudahan bisa terlaksana apa yang direncanakannya. Oke, luar biasa Pak Herman. Tentu juga tadi beberapa hal Pak menjadi catatan saya selama melakukan observasi terkait dengan coaching yang telah Bapak lakukan. Nah, berdasarkan pengamatan saya luar biasa Pak Herman. Jadi saya sudah melihat alur tirta yang telah Pak Herman lakukan dalam proses coaching tersebut. Bagaimana tadi sudah Pak Herman melakukan menanyakan tujuan yang diharapkan dari pembicaraan tersebut sampai di akhir dengan tanggung jawab yang diharapkan, dan tentunya dari coach sendiri telah menemukan solusi dari masalah yang ia hadapi. Betul sekali. Pertanyaan terakhir Pak Herman ini. Silakan, tidak apa-apa ya. Saya juga senang Pak. Iya Pak. Kompetensi apa lagi yang nanti yang ingin Pak Herman kembangkan? Silakan Pak. Iya.
Tadi saya sudah melakukan proses coaching terhadap coach saya sudah lakukan melalui Ali Tirta. Saya lakukan itu, saya berpikir meskipun saya sampaikan dengan baik, saya merasa perlu lagi peningkatan saya, kemampuan saya dalam melakukan proses coaching tentang alur tirta ini agar lebih mantap lagi, dan saya bisa melakukan proses coaching ke teman-teman yang lainnya juga, dan budaya positif, hal-hal positif seperti ini bisa menurut ke seluruh warga sekolah, sehingga melalui proses coaching ini teman-teman sejawat saya bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Itu harapan saya dan itu yang akan saya tingkatkan ke depannya. Oke, sekali lagi luar biasa Pak Herman dalam proses coaching yang telah dilakukan dan tentunya dapat berguna Pak ya. Iya betul, itu yang saya harapkan dan bermanfaat bagi kita semua. Baik Bapak selaku coach, maupun saya sebagai seorang pengamat atau supervisor, dan tentunya bagi coach itu sendiri. Sekali lagi saya terima kasih. Begitu saja Pak Herman. Iya, sama-sama Pak Herman, saya juga terima kasih. Iya, mari Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dopi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Pak Dopi? Alhamdulillah sehat Pak Herman. Pak Herman gimana kabarnya? Alhamdulillah baiklah. Oke Pak Dopi, pertemuan kita hari ini adalah membahas tentang rencana coaching yang akan dilakukan oleh Pak Dopi terhadap coach Pak Dopi nantinya. Mohon maaf Pak Dopi, nanti sedikit saya sebagai pengamat akan memberikan satu rambu-rambu yang nanti akan Pak Dopi laksanakan sebelum proses coaching Pak Dopi berlangsung. Setidaknya nanti kita punya rubrik penilaian Pak Dopi. Setidaknya dalam rubrik penilaian tersebut Pak Dopi bisa menjalankan prinsip-prinsip coaching yang baik dan benar. Minimal lah Pak Dopi nanti mengedepankan prinsip kemitraan. Terus nanti Pak Dopi akan melakukan proses yang kreatif, dan selanjutnya nanti Pak Dopi bisa memaksimalkan potensi dari yang diinginkan oleh prinsip coaching itu sendiri. Kira-kira dari itu semua Pak Dopi bisa melakukannya dengan baik dan benar. Ada yang mau ditanyakan Pak Dopi? Ya, demikianlah Pak Dopi. Akan saya mulai dengan pertanyaan berikutnya Pak Dopi ya. Nanti pada saat Pak Dopi melakukan proses coaching, kompetensi coaching apa yang nanti yang akan dikembangkan oleh Pak Dopi? Untuk kompetensi coachingnya Pak, saya akan mencoba menerapkan yang pertama research, yang kedua mendengarkan dengan aktif, betul. Yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, bagus sekali Pak Dopi ya. Artinya Pak Dopi nanti itu yang akan dilakukan oleh Pak Dopi, minimal seperti itu. Nah nanti saya akan menanyakan lagi Pak Dopi, bagian kompetensi mana Pak Dopi yang secara spesifik yang ingin diobservasi oleh Pak Dopi nantinya terhadap coachingnya? Nah yang lebih spesifik nanti yaitu dengan yang mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Bagus sekali Pak Dopi ya. Mudah-mudahan nanti Pak Dopi bisa melakukan itu dengan baik terhadap coachingnya. Dan selanjutnya Pak Dopi, kira-kira Pak Dopi setelah itu berlangsung proses coachingnya, apa yang menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching dari Pak Dopi, pengembangan yang diinginkan? Nantinya saya harapkan coach itu dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya, dan dia dapat menyelesaikan dengan langkah-langkah yang sudah dia utarakan di pertemuan nanti. Iya, bagus sekali. Ya mudah-mudahan dengan kita berdialog sebelum Pak Dopi melakukan proses coaching ini, nanti Pak Dopi bisa melakukan dengan baik, dengan benar, sehingga coach apa yang direncanakan, apa yang diharapkan oleh Pak Dopi tadi bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi dan menemukan langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh coach itu sendiri. Mungkin itu saja Pak Dopi untuk awal ini. Kita tutupkan dulu pertemuan kita. Nanti saya doakan Pak Dopi bisa lancar melakukan proses coachingnya. Saya Ari Pak Dopi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dopi. Waalaikumsalam.
kabar Pak? Alhamdulillah. Gimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik Pak Rofi. Oh ya. Iya, jadi sebelumnya mohon maaf Pak Dovi. Jadi semalam Dermawan sempat WA Pak Dovi, namun sepertinya Pak Dovi lagi sibuk Pak. Iya. Jadi saya dengar dari beberapa teman dan Pak Dermawan itu ada sedikit gundah gulana. Iya Pak. Iya. Jadi memang ada beberapa hal Pak yang ya tentunya beberapa minggu terakhir di masuk tahun ajaran baru ini tentunya menjadi satu pemikiran saya Pak ya. Untuk satu hal, sehingga kalau misalkan itu dapat saya utarakan itu sepertinya membuat saya lebih plong sebenarnya Pak. Kalau boleh tahu apa permasalahan yang sedang Pak Dermawan hadapi sekarang? Iya Pak, jadi beberapa hal yang memang Dermawan lihat berdasarkan dari pengamatan Dermawan Pak ya, terkait dengan rekan-rekan kita guru yang mengajar di kelas itu memang banyak masih menggunakan pembelajaran yang konvensional. Sedangkan berdasarkan dengan kurikulum Merdeka ini khususnya, itu kita sebagai seorang guru yang menjadi capaian kita adalah untuk senantiasa menciptakan pembelajaran yang interaktif, pembelajaran yang menyenangkan, tentunya pembelajaran yang inovatif Pak, seperti itu. Jadi menurut Pak Dermawan, apa yang Bapak harapkan dari pertemuan kita hari ini? Iya Pak, harapannya tentunya mendapatkan solusi Pak Dovi. Mungkin ada masukan dari Pak Dovi terkait dengan apa yang menjadi pengamatan saya ini Pak. Tentunya akhirnya nanti harapan saya itu dapat tercapai Pak dan terwujud, khususnya untuk sekolah kita untuk kedepannya Pak, seperti itu Pak. Dan kemudian dari apa yang nantinya menjadi solusi menjadi masukan untuk saya pribadi dan tentunya bagi rekan-rekan sejawat. Jadi menurut Pak Dermawan, hal apa saja yang membuat guru-guru tersebut kurang termotivasi Pak ya? Iya Pak. Kurang termotivasi dalam melakukan pembelajaran yang lebih interaktif. Iya. Jadi memang kalau Dermawan perhatikan Pak, memang ketika guru melakukan proses pembelajaran itu masih banyak menggunakan pembelajaran yang konvensional seperti ceramah di depan kelas dan sebagainya Pak. Nah harapannya rencana Dermawan ada rencana nih Pak. Jadi kalaupun nanti bisa terlaksana ya luar biasa, alhamdulillah. Ini ada rencana untuk memberikan mentor dan pendampingan sebenarnya Pak. Rencana pendampingan kepada rekan-rekan guru yang selama ini yang masih menggunakan metode pembelajaran ceramah Pak, metode pembelajaran yang konvensional, dan tentunya hal ini akan berdampak kepada motivasi anak, berdampak kepada peserta didik tentunya Pak, bagaimana siswa itu antusias ketika guru tersebut memberikan pembelajaran. Karena pada dasarnya Pak, ketika guru itu sudah memberikan pembelajaran yang interaktif, kan sekarang kan sudah banyak nih Pak, dalam proses pembelajaran itu banyak yang sudah menggunakan berbagai media pembelajaran. Misalnya yang sering saya pakai itu seperti Quizizz Pak, ada juga saya menggunakan Kahoot, saya juga menggunakan Puzzle Maker, kemudian saya juga di pembelajaran IPA tersebut Pak, saya juga mengajarkan augmented reality Pak. Jadi mudah-mudahan ya rencana saya dengan melakukan proses mentoring, kemudian melakukan proses pendampingan kepada rekan-rekan sejawat lainnya, itu tentunya akan sedikit merubah mindset dan tentunya akan menciptakan budaya lingkungan pembelajaran yang menyenangkan itu Pak. Ya, tentunya sesuai dengan tuntutan kurikulum saat ini Pak ya. Kira-kira menurut Pak Dermawan, guru-guru itu apalagi yang menjadi kesulitan guru-guru itu untuk melakukan pembelajaran yang interaktif tadi Pak? Iya, kalau berdasarkan dari pembicaraan singkat ini Pak ya, pembicaraan singkat Dermawan dengarkan guru yang lain. Yang pertama memang di sekolah kita ini kan Pak, memang satu guru banyak yang senior gitu Pak. Itu pasti. Ya itu Pak permasalahan intinya Pak ya. Jadi yang kedua memang banyak guru-guru senior tersebut Pak, itu masih banyak guru-guru yang belum banyak memahami dengan IT Pak. Nah itu yang ketiga ya memang
motivasi atau antusias karena umur tadi mungkin Pak ya. Jadi sedikit menurunkan motivasi guru untuk memberikan pembelajaran interaktif kepada murid kita. Menurut Pak Dermawan, apa sih langkah-langkah yang bisa Pak Dermawan lakukan agar guru-guru itu timbul motivasinya? Ya, jadi Dermawan sudah punya rencana ini Pak. Ya. Jadi rencana tersebut yang pertama adalah Dermawan jika nanti Bapak berkenan dan nanti teman-teman lain juga berkenan, ingin Dermawan lakukan adalah melakukan proses mentoring Pak. Mentoring, pendampingan rekan sejawat, yang tentunya ini akan menjadi satu motor Pak. Jadi satu motor kepada rekan-rekan guru sejawat lainnya. Nah apalagi nanti kita akan libatkan juga Pak di komunitas belajar Pak. Nah nanti di komunitas belajar inilah yang nanti akan kita bersama-sama per mata pelajaran, hal-hal apa saja yang akan kita bahas terkait dengan metode media pembelajaran yang khususnya yang berpihak kepada murid Pak. Untuk mencapai tujuan Bapak tadi ya, nah niatan Bapak tadi, adakah bantuan yang Bapak butuhkan untuk menjalankan rencana-rencana dari Bapak tadi? Ya pasti Pak. Jadi tentunya apa yang saya rencanakan dan apa yang memang menjadi harapan saya itu akan sulit jika hal-hal tersebut tidak didukung oleh satu kepala sekolah sendiri Pak ya. Tapi dan kedua wakat kurikulum, kemudian nanti wakat kurikulum juga yang akan berkolaborasi dengan kita. Dan ketiga adalah akan sejawat Pak. Jadi nanti Dermawan akan berkolaborasi Pak dengan rekan-rekan guru sejawat yang muda yang memahami IT. Nanti akan kami bagi kelompok dan itu akan menjadi pendamping mentoring bagi rekan-rekan guru yang lain. Nanti berkala Pak, continue. Jadi continue akan kita lakukan. Mungkin di setiap minggu akan kita buat jadwal Pak. Nanti setelah proses itu berlangsung, nanti kita juga akan melakukan mentoring evaluasi sejauh mana pendampingan kita tersebut berjalan sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak. Bagus sekali itu Pak ya. Ya Pak. Kira-kira kapan Bapak akan memulai rencana-rencana Bapak ini? Ya rencananya di tahun ajaran baru ini Pak. Jadi kalau sudah di tahun ajaran baru ini sudah bisa dilaksanakan ya alhamdulillah. Insyaallah nanti secepatnya besok atau besok lusa dan menggunakan kompromi kolaborasi dengan rekan sejawat yang muda untuk melakukan pendampingan kepada rekan sejawat yang lainnya. Kalau boleh tahu dari skala 1 sampai 10 berapa di angka berapakah apa tuh kalau kita Pak ya? Kalau boleh tahu dari skala 1 sampai 10 di angka berapakah kira-kira pendapat Pak Dermawan rencana ini akan berhasil? Ya kalau berdasarkan skalanya Pak, kalau menurut Dermawan ini untuk guru-guru saat ini Pak ya, masih pada pandangan Dermawan Pak ya itu masih skala 6. Tapi diharapkan dengan program atau rencana Dermawan ini Pak, mudah-mudahan naik menjadi angka 8 Pak. Sekali ya. Nah, kira-kira apa komitmen Bapak agar program ini dapat terlaksana dengan sesuai dengan yang Bapak harapkan? Ya, yang pertama tadi Pak, yang pertama komitmen dari rekan sejawat yang akan mendampingi. Dan yang kedua, kita akan melakukan program kerja dengan jadwal yang tertib Pak. Jadi misalkan jadwalnya 1 minggu 2 kali atau 3 kali ada pertemuan, itu rutin kita laksanakan. Sehingga proses yang berlangsung dilakukan pendampingan oleh guru yang akan mendampingi berjalan atau tidak dan terus akan kita evaluasi Pak. Harapan kita. Kapan sih Bapak bisa merealisasikannya? Ya insya Allah Pak, kalau nanti sudah berkoordinasi dengan Bapak dan nanti mau juga berkoordinasi dengan wakil kurikulum dan nanti berkoordinasi dengan komunitas belajar kita permapel atau guru mata pelajaran Pak ya, dan didampingi oleh seluruh guru mata pelajaran, insya Allah di awal bulan di tahun ajaran baru Pak itu sudah kita mulai. Ya, oke. Bagus sekali Pak ya. Saya harapkan nantinya rencana-rencana Bapak ini dapat terrealisasi dan dapat sesuai dengan harapan dari kita semua. Guru-gurunya menjadi lebih aktif dalam pembelajaran ya, betul, Pak. Dan lebih berinovasi. Ya betul Pak. Ya. Sepertinya pembicaraan hari ini cukup dulu.
Nanti sepertinya Pak Dermawan masih ada jam mengajar ya. Iya Pak, ada 2 jam terakhir lagi Pak. Ini Iya. kebetulan 2 jam kosong. Mudah-mudahan saya di ruangan Bapak tadi sepertinya ada Pak Dovi. Saya coba menghadap Pak Dovi. Semoga berjalan baik. Dan Siap, kita Pak sampai Dovi, ketemu siap. di pertemuan berikutnya. Siap, ya. Pak Dovi. Jangan sungkan-sungkan untuk bercerita Siap. kepada saya. Pak. Siap Pak, siap. Terima kasih banyak Pak Dovi. Ya, Sekali lagi terima kasih banyak Pak ya. Oke Pak, mari Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Dovi. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Iya, alhamdulillah Pak Dovi, kita bertemu kembali Pak Dovi setelah beberapa hari yang lalu kita sudah ketemu, dan hari ini saya sudah melakukan tadi observasi beberapa hari yang lalu. Sekarang yang ingin saya tanyakan Pak Dovi, tadi Pak Dovi sudah melakukan proses coaching ya kepada coachnya. Yang ingin saya tanyakan Pak Dovi, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan proses coaching yang merupakan menjadi indikator ketercapaian dalam pengembangan yang diinginkan oleh Pak Dovi? Alhamdulillah tadi di dalam coaching tadi Pak saya sudah melakukan sesuai coaching sesuai dengan alur kita yang sudah kita coba, yaitu dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir yaitu tanggung jawab. Nanti coaching itu nanti dapat menemukan dan menyelesaikan permasalahan yang ada pada diri. Oke, baik. Bagus sekali, artinya Pak Dovi sudah melakukan itu sesuai dengan alur kita, sesuai dengan apa yang saya amati. Memang Pak Dovi tadi sudah bagus menjalankan proses coachingnya sesuai dengan alur kita, tujuan, identifikasi masalahnya. Tadi Pak Dovi menanyakan rencana aksi, dan terus Pak Dovi juga menggali dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari Pak Dovi tentang tanggung jawab. Nah, sekarang Pak Dovi berdasarkan catatan saya juga demikian. Saya mengamati tadi Pak Dovi sudah sesuai dengan alur kita, dan alhamdulillah mudah-mudahan nanti coachingnya juga bisa melakukan itu dengan baik, apa yang sesuai dengan hasil diskusi Pak Dovi dengan coachingnya. Terus kalau boleh tahu Pak Dovi, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Dovi berdasarkan hasil dari coaching itu, apalagi yang mau ditingkatkan? Ya, dari melakukan coaching tadi Pak, memang sudah sesuai dengan alur kita. Ya, betul. Tetapi ada beberapa bagian yang memang perlu saya dalami. Jadi seperti mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, betul. Ya, itu nanti akan saya lakukan berulang-ulang. Saya coba-coba terus sama rekan-rekan sejawat yang lain. Iya, betul. Semoga harapannya nantinya akan semakin berkembang. Betul. Dan semakin dapat menggali potensi yang dimiliki oleh guru tersebut. Iya, betul sekali Pak Dovi. Karena Pak Dovi sudah berhasil melakukan proses coaching itu terhadap coachingnya, ya memang lebih baik nanti sebaiknya Pak Dovi juga mendalami itu, dan sehingga bisa melakukan kepada coaching-coaching berikutnya, dan hal positif ini bisa menular sebanyak mungkin di sekolah dan warga sekolah kita, sehingga semua guru-guru kita yang mengalami permasalahan entah itu sama atau berbeda permasalahan, Pak Dovi bisa membantu mereka keluar dari permasalahan, dan mereka bisa menemukan langkah-langkah dalam hal menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Mungkin itu saja Pak Dovi. Ya, percakapan obrolan kita hari ini mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi, lebih sukses lagi, dan coaching yang tadi sudah di-coach oleh Pak Dovi dapat melaksanakan kegiatannya sesuai rencananya. Itu saja Pak Dovi. Kita tutup dulu. Mungkin Pak Dovi mau mengajar lagi, saya mau mengajar lagi. Silakan Pak Dovi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Dovi. Selamat siang ya Pak. Siang Pak, selamat siang Pak. Tadi ya habis ngajar ya. Iya Pak, tadi ada dari jam pertama sampai 4 jam Pak hari ini. Oh iya, nampak agak sedikit lelah. Siap Pak, tapi tetap semangat Pak Dovi, tetap semangat. Semangat Pak ya. Siap Pak, siap. Hari ini rencananya Pak Dermawan mau melakukan coaching Pak. Iya betul Pak, ya, melakukan coaching dengan coaching. Ya. Sebelum Bapak melakukan coaching terhadap coachingnya nanti, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal
terkait dengan rubrik penilaian kucing itu sendiri, Pak. Siap. Nah, pastinya kucing itu nanti akan dilihat apakah sudah sesuai dengan alur cerita, kemudian apakah sudah sesuai dengan prinsip kucing itu sendiri. Ya, yang pertama yaitu prinsip-prinsipnya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya, itu adalah penilaian yang akan kami lihat pada proses kucing hari ini. Saya akan mengajukan ya Pak. Siapa. Pertanyaan. Nah, silakan nanti dijawab oleh Pak Darmawan. Yang pertama, kompetensi kucing apa yang ingin Pak Darmawan kembangkan pada saat sesi kucing nanti? Oke, terima kasih Pak Dopi. Ada 3 kompetensi Pak yang akan saya gali. Yang pertama adalah presensi, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Oh ya, baik sekali Pak ya. Kira-kira bagian kompetensi mana dari 3 tadi yang secara spesifik akan Bapak observasi atau Bapak kembangkan lagi? Ya, jadi ada 2 Pak, yaitu mendengarkan aktif, dan kedua adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan mana yang ingin Bapak capai pada kesempatan kucing nanti? Ya, terima kasih Pak Dopi. Jadi indikator ketercapaian dari kucing yang akan saya lakukan adalah coaching itu akan menemukan solusi dari masalah yang ia hadapi, dan tentunya si coach sendiri akan mampu menerapkan langkah-langkah apa yang akan ia lakukan dalam menggali dan mencari solusi dari permasalahan yang ia alami saat ini. Nah, semoga nanti sukses Pak ya. Siap Pak Robi, sehingga kucing sendiri dapat menyelesaikan atau menemukan solusi dari permasalahannya. Iya, terima kasih Pak Robi. Kita kembali mengajar lagi. Siap. Nanti semoga kedepannya akan lancar. Siap. Oke Pak. Ya. Terima kasih Pak Robi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Herman. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sepertinya hari Hermawan. ini ganteng sekali Pak Herman. Terima kasih. Tapi kalau lihat dari raut tadi sepertinya ada sedikit masalah nih Pak. Iya betul Pak. Iya, karena dapat informasi katanya Pak Herman ada yang ingin dibicarakan dengan saya. Iya benar. Tadi saya sudah WA Pak Darmawan. Memang rencana saya setelah ngajar mau mampir ke ruang Pak Darmawan. Sebenarnya saya ingin bercerita lah. Iya, silakan Pak Herman. Biar ada teman untuk sharing. Begini Pak Darmawan, sebenarnya saya ini di tahun Jalan Baru ini sudah mendapat amanat tugas yaitu menjadi wali kelas di kelas 10. Nah, saya amati dari 10 berapa Pak? 11 Darmawan. Dari 36 siswa saya itu ada 1 siswa yang sering terlambat, dan ini saya dapat informasi juga dari guru-guru yang mengajar di kelasnya. Guru piket juga sudah menyampaikan kepada saya, dan saya sendiri sudah melihat bahwa anak tersebut sering datang terlambat. Iya. Dalam 1 minggu itu ada saja 1 hari atau 2 hari dia terlambat. Kalau dihitung-hitung sebulan itu bisa 8 kali dia terlambat. Nah, padahal saya sudah berusaha komunikasi dengan orang tuanya, tapi kayaknya tidak ada perubahan. Dalam 1 bulan terakhir masih. Iya, jadi sebelumnya mohon maaf Pak Herman. Iya. Dari apa yang memang Pak Herman ceritakan, kira-kira harapan apa yang ingin Pak Herman dapatkan dari permasalahan anak tersebut? Iya, terima kasih benar-benar. Sebenarnya dengan saya mampir ke ruang Pak Darmawan ini, saya berharap saya sudah percaya saya mendapatkan satu pencerahan. Harapan saya supaya murid saya itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan efektif, dengan tidak datang terlambat. Sebab kalau datang terlambat mengganggu teman-temannya, mengganggu juga guru-guru yang mengajar. Itu yang saya harapkan sehingga dia bisa mengikuti belajar dengan baik. Iya, sebelumnya
mudah-mudahan Pak Herman atas pembicaraan kita ini nanti Pak Herman dapat menemukan solusi dari permasalahan anak tersebut yang sering datang terlambat. Benar. Namun sebelum itu Pak Herman mau izin tanya, apakah Pak Herman sudah mengetahui permasalahan anak tersebut? Kenapa kok bisa terlambat terus itu Pak? Gimana Pak? Apa sudah? Saya dengan anak tersebut sudah beberapa kali saya komunikasi, tetapi belum intens betul. Saya cari tahu ke orang tuanya. Anak tersebut kalau saya tanya kenapa kamu terlambat, dia jawab karena sering kesiangan, terlalu larut tidur. Dia sering mengatakan sakit lah alasannya, sering mengatakan susah cari angkot lah untuk ke sekolah. Nah itu salah satunya. Jadi saya menganggap mungkin akar masalah anak-anak tersebut, Pak ya. Padahal di kelas dia masih tetap bisa belajar aktif. Anaknya tergolong agak cerdas. Iya. Oke, jadi rencana Pak Herman sendiri nih dengan Pak Herman tadi sudah cerita Pak ya, kemudian dengan permasalahan yang sudah Pak Herman gali kepada anak tersebut. Jadi rencana Pak Herman kepada anak tersebut itu bagaimana Pak? Apakah Pak Herman bagaimana? Rencana saya Permawan dalam waktu dekat ini saya akan memanggil anak tersebut. Saya cari tahu dulu info-info yang didapat ini apa betul seperti itu kondisinya anaknya ini, apa betul sering terlambat itu karena susah cari angkot, apakah betul anak itu sering terlambat karena sakit. Jadi saya ingin koordinasi dengan guru BK rencananya Pak Permawan untuk meminta bantuan bimbingannya. Di samping itu juga saya akan berencana berkoordinasi dengan wakil kesiswaan, termasuklah saya akan mencari tahu dari teman-teman dekatnya tentang kondisi anak ini. Dari hal tadi Pak Herman, nanti akan berkoordinasi dengan guru BK. Betul. Nanti berkoordinasi dengan wakil kesiswaan, wali kelasnya saya sendiri Pak. Saya sendiri karena di kelas Pak ya. Iya, dengan guru-guru lain dan teman-teman dekatnya. Kira-kira dukungan apa lagi? Sehingga apa yang menjadi permasalahan Pak Herman tentunya pada akhirnya nanti akan memberikan dampak positif kepada anak tersebut Pak. Kira-kira apa itu Pak? Ya, saya perlu dukungan. Pertama, saya akan intens lagi berkomunikasi dengan orang tuanya. Betul. Yang kedua, saya juga akan lebih intens lagi berkomunikasi dengan guru BK-nya. Sehingga nanti karena guru BK kita ini kan lebih mengetahui secara psikologis keadaan anak. Jadi, tapi belum ini Pak. Belum dengan orang tua Pak ya? Belum. Nah, saya rencananya mau ke depannya seperti itu. Sehingga ada pendampingan, sehingga anak ini muncul kembali semangat belajar. Betul, Pak. Dan datang ke sekolah tidak terlambat lagi. Jangan Pak Dermawan seperti itu. Kira-kira rencana Pak Herman tadi untuk melakukan koordinasi tadi kapan Pak kira-kira? Dalam secepatnya Pak. Saya targetkan minggu depan itu saya sudah hubungi semua ke BK-nya, saya sudah berkoordinasi ke orang tuanya, ke wakil kesiswaan dan teman-temannya dalam waktu dekat. Saya tidak mau anak saya itu berlarut dalam hal keterlambatan itu Pak. Apakah home visit sudah dilakukan Pak? Home visitnya sudah Bapak lakukan? Ya ini rencananya saya dalam waktu dekat mungkin 2 hari lagi saya akan melakukan home visit ke lingkungan dan rumahnya. Saya lihat kondisi lingkungannya, kondisi keluarganya. Saya berharap dukungan penuh dari orang tuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Herman dengan Pak Herman tadi itu berkolaborasi Pak ya. Iya betul. Jadi harapannya memang kalau kita dengan wali kelas sendiri, terkadang itu menjadi satu kesulitan Pak untuk memecahkan dari permasalahan tersebut. Apalagi sampai nantinya untuk menumbuh kembangkan kembali minat, motivasi, sehingga anak itu akan berubah menjadi ke arah yang positif. Iya betul. Iya luar biasa Pak Herman, itu saya harapkan tentunya bukan hanya di Pak Herman saja, tapi saya harapkan itu dapat juga terimbas Pak kepada wali kelas yang lain. Itu yang saya sangat harapkan. Namun menurut Pak Herman, dari anak tersebut yang menjadi satu permasalahan yang ia alami, dari saat ini yang sering terlambat, menurut pandangan Pak Herman Pak itu kira-kira skalanya berapa itu Pak? Dari saya mengamati 10. Anak ini, pertama anak ini sebenarnya permasalahan yang mendasar itu sering terlambat saja. Kalau di kelas anak itu sebenarnya rajin. Anak itu bisa berprestasi kalau kita dampingi, kita berikan solusi atau masalahnya. Anak itu kondisi sehari
level 6 karena anak itu juga datang ke sekolah setiap hari, cuma terlambat saja. Setelah nanti Pak Heru melakukan pendampingan kembali, koordinasi dengan wali BK, orang tua, kira-kira harapan Pak Herman itu nanti skalanya berapa? Tadi kan 6. Betul. Saya berharap atas pendampingan, atas langkah-langkah yang saya lakukan terhadap anak tersebut bisa meningkat menjadi level 8 dan anak itu bisa mengikuti pembelajaran dengan maksimal, tidak terlambat lagi dan bisa lebih berprestasi lagi. Betul. Iya, itu harapan saya dalam bayangan saya level 8. Alhamdulillah ada perubahan yang positif Pak kepada anak tersebut. Betul. Mungkin ada hal-hal lagi dukungan yang lain Pak Herman selain itu? Iya, saya berharap ke depan ini saya harus lebih intens berkomunikasi dengan orang tua. Saya harus intens berkomunikasi dengan guru BK agar setidaknya saya berharap guru BK bisa berkunjung ke kelas-kelas saya agar anak tidak mengulangi lagi. Betul Pak. Itu harapan saya Pak. Iya. Dukungan itu Pak ya. Yang saya harapkan. Oke. Pak Herman sudah menceritakan dari permasalahan Pak Herman yang ada di kelas Pak Herman. Kemudian setelah kita berbincang-bincang, kira-kira saat ini bagaimana perasaan Pak Herman? Kalau ditanya perasaan saya sangat lega Pak Darmawan karena sudah beberapa hari yang lalu saya tuh berkeinginan ingin mampir ke Pak Darmawan, ingin bercerita seperti ini. Berharap supaya cepat keluar, cepat bisa menemukan solusi. Dengan cerita seperti ini saya jadi lega. Tenang, harapan saya apa yang saya rencanakan bisa secepatnya terwujud. Anak itu udah bisa berprestasi dan bisa maksimal mengikuti pembelajaran di kelas. Oke, luar biasa Pak Herman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Pak Darmawan, saya juga terima kasih sudah ngobrol, sudah ada teman sharing gitu. Siap-siap Pak Herman. Mungkin ada lagi Pak Herman yang ingin dibicarakan? Mungkin itu saja Pak, mungkin saya juga masih ada jam belajar. Siap sekali lagi terima kasih Pak Herman. Nanti kalau ada hal-hal lain Pak, tidak sungkan-sungkan nanti saya akan merepotkan Pak Darmawan bertanya kembali, konsultasi kembali, ngobrol kembali tentang hal-hal pasti tetap semangat Pak ya. Semangat untuk mencerdaskan anak bangsa ini Pak. Saya pamit Pak ya. Mari Pak, terima kasih Pak Herman. Saya pamit, saya mau ngajar nanti. Siap Pak, tetap saya semangat. Lihat saya ini masih ada waktu 5 menit lagi. Terima kasih Pak ya. Mari Pak, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Dovi. Terima kasih Pak. Siap Pak. Tadi sudah ya? Sudah Pak, alhamdulillah. Kucingnya ya. Sudah alhamdulillah berjalan dengan lancar Pak, sesuai dengan arahan juga dari Pak Dovi tadi. Lancar Pak, alhamdulillah. Lancar ya. Kira-kira apa yang sudah dilakukan tadi saat melakukan proses coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan? Iya, alhamdulillah Pak, selama proses coaching yang telah dilakukan tadi bersama Coach, dan alhamdulillahnya Coach sudah menemukan solusi dari permasalahan yang ia hadapi. Tentunya dalam melakukan proses coaching tersebut melalui alur tirta, kemudian sudah dari tujuan, dari apa yang menjadi masalah yang ia hadapi, mengidentifikasi masalah dari coach itu sendiri, dan coach juga mampu menunjukkan rencana aksi yang akan ia lakukan dan tanggung jawab yang akan ia komitmenkan pada saat proses rencana tersebut Pak. Alhamdulillah sesuai dengan berdasarkan dari catatan hasil observasi saya tadi, Pak Darmawan tadi sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta tadi Pak ya, dan juga sesuai dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coach sendiri Pak ya. Baiklah, kira-kira apa kompetensi yang akan Bapak kembangkan dari hasil coaching terhadap coach tadi Pak? Iya Pak, jadi yang ingin saya kembangkan setelah proses coaching yang sudah saya lakukan tadi, yaitu saya akan lebih memahami Pak, lebih mendalam kembali terkait bagaimana alur tirta itu sendiri, sehingga ketika nanti saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot mulai dari alur tujuan, identifikasi masalah, kemudian menyusun rencana aksi sampai nanti di tanggung jawab. Mudah-mudahan itu dapat lebih meningkat kembali Pak dalam proses coaching yang akan saya lakukan. Pastinya itu sudah sesuai dengan apa betul? Ya, prinsip coaching tadi Pak. Prinsip coaching. Ya. Dan harus selalu dicoba. Ya betul Pak. Sehingga nanti dapat berkembang. Amin Pak. Ya. Terima kasih Pak. Nah,
Mungkin itu saja Pak ya. Iya Pak, siap Pak Robi. Saya tanyakan dalam refleksi kita ini. Semoga kedepannya Pak Darmawan lebih banyak melakukan coaching terhadap teman-teman dan rekan-rekan sejawat dan dapat mengimbaskan. Ini berotak bagi saya Pak, luar biasa. Dapat mengimbaskan dan dapat ditiru oleh rekan-rekan sejawat yang lain dalam melakukan coaching ini sendiri. Siap, sekali lagi terima kasih banyak Pak Dovi atas arahan dan masukannya. Izin pamit Pak, ada 2 kelas lagi di jam terakhir. Makasih Pak ya, Pak Dovi, mari Pak. Assalamualaikum.